Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Mu'alifah Al-Ummah dengan NIM 1244010105 dari jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 1C. Adapun saya di sini akan memaparkan jawaban dari soal-soal pernyataan yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Ilmu Komunikasi dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester. Sesuai dengan yang diinstruksikan, di sini saya akan menjawab 10 soal pernyataan, di antaranya soal nomor 7, soal nomor 10, soal nomor 15, soal nomor 18, nomor 21, nomor 22, nomor 33, 34, dan 47. Baik, di sini saya akan mulai dengan soal nomor 7. Di dalam soal nomor 7 terdapat pernyataan bahwa komunikasi adalah proses suatu ide yang dialihkan dari sumber kepada penerima dengan maksud atau tujuan untuk mengubah tingkah laku. Hal ini diungkapkan oleh Everett M. Rogers. Nah, berdasarkan dari sumber yang saya baca juga, Everett M. Rogers ini mengemukakan komunikasi adalah suatu proses. Proses berarti komunikasi membutuhkan waktu atau alur agar dapat berlangsung dari awal hingga akhir. Komunikasi di dalam definisi ini dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dengan adanya komunikasi ini terjadi pertukaran informasi antara komunikan dan komunikator sehingga dapat memperkaya informasi yang dimiliki. Salah satu tujuan dilakukannya komunikasi ini adalah untuk memunculkan saling pengertian yang artinya adanya kesamaan pemahaman antara komunikan dan komunikator. Nah, apabila kesamaan ini tidak muncul, itu artinya komunikasi yang dilakukan tidak efektif atau bahkan miscommunication. Hal ini sering terjadi pada organisasi-organisasi atau badan-badan sehingga mengakibatkan buruknya kinerja ataupun pelaksanaannya. Oke, yang kedua saya akan menjawab soal nomor 9. Nah, di dalam soal ini terdapat pernyataan bahwa Hovland menyatakan komunikasi adalah proses di mana seseorang menyampaikan perangsang-perangsang untuk mengubah tingkah laku. Nah, dari definisi Hovland ini menunjukkan bahwa yang dijadikan objek studi ilmu komunikasi itu bukan hanya penyampaian informasi saja, melainkan juga public opinion, public attitude di dalam kehidupan sosial dan kehidupan politik yang memainkan peran sangat penting. Adapun dari definisi ini, Hovland menyatakan bahwa sebuah pengertian khusus dari komunikasi, bahwa komunikasi ini adalah proses untuk mengubah tingkah laku orang lain. Baik, dari jawaban soal nomor 7 dan juga nomor 9 sedikit dapat dipaparkan bahwa komunikasi secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu proses pemindahan informasi, perasaan, ide, ataupun pikiran seorang individu kepada individu ataupun sekelompok yang lain. Nah, dari banyaknya sumber yang saya dapatkan, definisi komunikasi ini banyak dikemukakan oleh pakar dan dibagi dalam 3 kategori. Kategori yang pertama yaitu definisi komunikasi sebagai tindakan satu arah, yang kedua yaitu definisi komunikasi sebagai interaksi, dan yang ketiga definisi komunikasi sebagai transaksi. Baik, yang ketiga saya akan menjawab soal nomor 10. Nah, terdapat pernyataan bahwa apabila komunikasi dianggap proses linear, maka kurang sesuai dengan konsep komunikasi tatap muka. Jika komunikasi tersebut linear, maka orientasinya hanya akan berpusat pada sumber. Nah, konseptualisasi komunikasi ini termasuk ke dalam komunikasi sebagai interaksi. Nah, sebelumnya pengertian komunikasi linear itu bisa disimpulkan bahwa suatu proses komunikasi yang terjadi satu arah dan tidak ada umpan balik. Komunikasi ini bertujuan kepada halayak atau kelompok
Sehingga komunikasi linear ini masuk ke dalam konseptualitas komunikasi sebagai tindakan satu arah. Konseptualitas komunikasi ini itu ada 3. Konseptualitas komunikasi sebagai tindakan satu arah, komunikasi sebagai interaksi, dan komunikasi sebagai transaksi, sebagaimana definisi tadi. Nah, sedangkan komunikasi sebagai interaksi ini adalah komunikasi yang dilakukan secara berkelompok ataupun interpersonal dan menyebabkan adanya umpan balik. Sehingga tidak semua komunikasi ini dianggap sebagai proses linear. Nah, konsep komunikasi tatap muka ini termasuk ke dalam konseptualitas komunikasi sebagai interaksi. Nah, umpan balik dari komunikasi interaksi ini dapat berupa verbal ataupun non-verbal. Baik, soal yang keempat yaitu soal nomor 15. Di sini terdapat pernyataan komunikasi penting dalam membangun konsep diri kita, aktualisasi diri, kelangsungan hidup, memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan, dan memupuk hubungan dengan orang lain. Fungsi komunikasi ini termasuk ke dalam fungsi sosial. Perlu kita ketahui bahwa fungsi komunikasi ini menyesuaikan dengan keperluan ataupun kebutuhan komunikan dan komunikator yang berinteraksi. Fungsi komunikasi ada 4. Yang pertama, to inform. Yang kedua, to educate. Yang ketiga, to persuade. Dan yang keempat, to entertain. Adapun beberapa pakar yang mengemukakan fungsi komunikasi diantaranya itu ada Laswell dan juga ada William E. Carden. Nah, pernyataan di dalam nomor 15 ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh William, di mana fungsi komunikasi terdapat 4. Yang pertama itu yang tadi fungsi sosial, kemudian yang kedua itu fungsi komunikasi ekspresif, yang ketiga fungsi komunikasi ritual, dan yang keempat fungsi komunikasi instrumental. Nah, fungsi komunikasi ekspresif ini di mana fungsi sebagai instrumental untuk menyampaikan perasaan yang dikomunikasikan lewat pesan nonverbal. Kemudian fungsi komunikasi ritual ini sering terjadi ketika suatu komunitas melakukan upacara. Nah, di dalam upacara tersebut, orang-orang mengatakan kata-kata yang memiliki makna simbolik. Kemudian ada komunikasi instrumental, di mana pembicara ingin memberitahukan, ingin pendengar percaya bahwa apa yang disampaikan itu bersifat faktual dan layak untuk diketahui. Yang kelima, saya akan menjawab soal nomor 18. Di sini terdapat pernyataan bahwa berkomunikasi dengan suku di Sumatera akan berbeda dengan berkomunikasi dengan suku di Jawa. Konteks komunikasi ini termasuk ke dalam aspek sosial. Nah, perlu diketahui bahwa aspek-aspek dalam konteks komunikasi ini ada 4. Yang pertama, aspek fisik yang berkaitan dengan iklim, cuaca, temperatur udara, bentuk ruang, kemudian alat untuk menyampaikan, ataupun posisi duduk, atau bisa juga dengan jumlah peserta. Kemudian yang kedua itu ada aspek psikologis, di mana berkaitan dengan sikap, kemudian prasangka, kecenderungan, dan juga emosi dari setiap partisipan. Kemudian yang ketiga itu ada aspek waktu, di mana berkaitan dengan kapan komunikasi itu terjadi, apakah pagi, siang, sore, ataupun malam, dan jam berapa. Kemudian yang keempat itu ada aspek sosial. Nah, aspek sosial dalam konteks komunikasi ini berkaitan dengan norma kelompok, dengan nilai sosial, dan juga karakteristik budaya. Nah, setiap komunikan dan komunikator itu memiliki karakteristik masing-masing, baik dari segi budaya ataupun tradisi. Nah, hal ini mengakibatkan munculnya pandangan ataupun cara mengungkapkan yang berbeda-beda sesuai dengan kebiasaan daerah masing-masing, sehingga cara berkomunikasi dengan mereka pun akan berbeda.
Baik, yang keenam, saya akan menjawab soal nomor 21, di mana terdapat pernyataan Mahrebian menyatakan bahwa makna setiap pesan komunikasi dihasilkan dari fungsi 55% pernyataan verbal, 7% bentuk vokal, dan 38% ekspresi wajah. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui, siapakah Albert Mehrabian ini? Nah, Mehrabian ini adalah seorang guru besar di Emeritus Psikologi UCLA. Beliau dikenal dengan publikasinya mengenai hubungan pesan nonverbal dan pesan verbal. Temuannya mengenai inkonsistensi pesan perasaan dan sikap ini telah dikutip melalui berbagai seminar di berbagai belahan dunia dan dikenal sebagai The 738-55 Rule. Nah, melalui penelitian Mehrabian menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat 3 elemen dalam komunikasi langsung atau face-to-face. Yang pertama itu adalah tulisan atau kata-kata, kemudian yang kedua itu ada intonasi suara, yang ketiga itu ada bahasa tubuh. Nah, di dalam suatu presentasi misalnya, sebagai contoh, apabila materi yang dalam berbentuk teks itu hanya disampaikan secara verbal, maka akan sulit untuk audiens ataupun komunikan dalam memahami ataupun meyakini apa yang disampaikan oleh pembicara. Maka dari itu, isyarat-isyarat nonverbal itu sangat penting dalam menggambarkan sikap seorang pembicara dalam menyampaikan materi yang disampaikan. Nah, karena itu, Mehrabian menyatakan secara jelas mengenai makna pesan dari komunikasi, yaitu 7% makna berasal dari kata-kata yang terucap, kemudian 30% makna berasal dari paralinguistik atau intonasi suara, dan 55% dari bahasa tubuh. Maka yang terdapat di dalam pernyataan nomor 15 ini salah. Bukan 55% pernyataan verbal, 7% bentuk vokal, dan 38% ekspresi wajah, tetapi 7% verbal, 38% intonasi suara, dan 55% ekspresi wajah. Oke, yang ketujuh, saya akan menjawab soal nomor 22. Di sana ada pernyataan bahwa para bahasa itu terkait pada bagaimana kita mengucapkan, bukan pada kata yang kita ucapkan. Oke, makna suatu perkataan itu dapat berbeda apabila di dalamnya itu terdapat tambahan unsur nonverbal. Misalnya seperti menambahkan intonasi suara saat menyampaikan, ataupun terlebih lagi ekspresi wajah si pembicara itu dapat tampak. Nah, pesan verbal itu berkaitan dengan apa yang kita katakan, sedangkan pesan nonverbal itu berkaitan dengan bagaimana kita mengatakan. Dengan demikian, kata yang sama dapat memiliki makna yang berbeda apabila para bahasanya berbeda. Nah, lalu apa sih para bahasa itu? Para bahasa adalah suatu studi tentang fenomena vokal yang menunjuk pada suatu hal di luar ataupun sebagai tambahan pada bahasa itu sendiri. Para bahasa ini berkaitan dengan aspek-aspek suara selain dari ucapan ataupun kata-kata yang dapat dipahami. Dan para bahasa memiliki dua komponen. Yang pertama yaitu kualitas suara, yang kedua yaitu vokalisasi. Kualitas suara itu seperti pitch, intensitas, artikulasi, dialek, ataupun lunak kerasnya suara. Sedangkan vokalisasi itu adalah suara yang tidak ditambahkan oleh struktur bahasa, seperti misalnya tawa, tangis, dan lain sebagainya. Setiap karakteristik suara ini komunikasikan setiap emosi dan pikiran kita. Menurut Mehrabian dan juga Ferris, intonasi suara ini adalah hal kedua yang paling penting dalam makna pesan. Sedangkan yang paling penting ataupun yang memiliki presentasi paling besar itu adalah ekspresi wajah ataupun bahasa tubuh. Mehrabian juga menemukan bahwa seseorang dapat menilai tingkat kesukaannya berdasarkan pesan yang dikomunikasikan secara vokal. Yang ke-8, di sini saya akan menjawab soal nomor 33, di mana terdapat pernyataan bahwa
fungsi yang berupaya memberikan interpretasi atau penafsiran informasi mengenai peristiwa yang terjadi dikenal dengan fungsi komunikasi instrumental. Nah, upaya memberikan interpretasi atau penafsiran informasi terhadap peristiwa itu sebenarnya adalah fungsi korelasi yang dikemukakan oleh Lasswell. Nah, fungsi korelasi yang dimaksud ini adalah fungsi yang menghubungkan bagian-bagian masyarakat agar sesuai dengan lingkungannya. Nah, peran media massa sebagai fungsi di sini adalah sebagai penghubung atau korelasi antara berbagai komponen masyarakat. Contohnya, hal ini juga berlaku di dalam iklan. Iklan akan menghubungkan antara pemasang iklan dengan sasaran iklan tersebut. Seperti misalnya, iklan kosmetik akan menghubungkan produsen kosmetik dengan biro iklan ataupun para ibu remaja putri yang menjadi sasaran produknya. Nah, bagi Charles, fungsi korelasi juga termasuk menginterpretasikan pesan yang menyangkut lingkungan dan tingkah laku tertentu dalam mereaksikan kejadian-kejadian. Nah, salah satu bagian penting dalam menjalankan fungsi korelasi yang termasuk interpretasi ini bisa dilihat dari tajuk rencana surat kabar ataupun editorial televisi. Nah, meskipun tajuk rencana ini juga memiliki fungsi persuasi. Oke, next yang ke-9, saya akan menjawab soal nomor 34, di mana terdapat pernyataan bahwa komunikasi yang berfungsi memberitahukan mengandung muatan persuasif, dalam arti pembicara ingin pendengarnya percaya bahwa fakta yang disampaikan akurat dan layak diketahui. Fungsi komunikasi ini merupakan fungsi komunikasi ritual. Nah, sebenarnya pernyataan ini tuh bukan fungsi komunikasi ritual, tetapi fungsi komunikasi instrumental yang disampaikan oleh William E. Gardner. Nah, fungsi komunikasi instrumental ini mengajak atau membujuk para pendengarnya untuk percaya terhadap apa yang telah disampaikannya dan memberitahukan bahwa informasi yang diberikannya adalah sesuatu yang layak untuk diketahui dengan cara menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap atau keyakinan, mengubah perilaku, dan menghibur. Nah, ini disebut dengan fungsi instrumental. Oke, the last. Di sini saya akan menjawab soal nomor 47. Di mana terdapat pernyataan semakin besar minat seseorang terhadap objek, semakin besarlah pupil matanya. Hal ini membuktikan tatapan mata merupakan komunikasi nonverbal. Nah, lalu apa sih komunikasi nonverbal itu? Di dalam komunikasi terdapat dua jenis pesan. Yang pertama itu ada komunikasi verbal, dan yang kedua itu ada komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal itu adalah komunikasi yang dilakukan secara lisan ataupun tulisan, contohnya seperti penggunaan kata-kata di dalamnya. Kemudian komunikasi nonverbal itu adalah komunikasi yang dilakukan tidak menggunakan kata-kata, seperti misalnya menggunakan bahasa tubuh, seperti mimik wajah ataupun gerakan tangan, kemudian intonasi suara ataupun kecepatan berbicara. Nah, pada hakikatnya, komunikasi verbal dan nonverbal ini saling berkaitan dan saling melengkapi. Ketika seseorang saling bertukar pesan secara terus-menerus, cenderung komunikasi nonverbal ini terjadi secara otomatis. Seperti misalnya ketika mengobrol tentang hal-hal yang lucu, otomatis tubuh kita tuh mengekspresikan wajah bahagia, kemudian tertawa. Seperti itu misalnya. Baik, alhamdulillah pemaparan jawaban dari soal-soal yang telah diberikan Bapak dosen pengampu telah saya jawab. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan ataupun penyampaian jawaban. Terima kasih. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.